Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita Ramadan yang keberapa hari ini? Udah beli baju lebaran, Bu? Belum? Kasihan deh. Tanah Abang masih buka, kalau silakan ke sana. Kalau ke mall kan harganya mahal. Jadi kalau beli baju lebaran ngecek di mall dulu, Bu. Modelnya, warnanya, baru belinya di Tanah Abang. Kalau beli di mall kemahalan, ya. Yang penting bukan baju lebarannya, tapi semangatnya. Semangatnya baru, ibadahnya meningkat, kualitas ibadah kita lebih baik, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, siapa yang mau pulang kampung ini? Kemana? Oh, berdekat. Yang ke Sumatera siapa? Medan, Padang, Pekanbaru, Aceh. Ada yang mau ke Medan, ke Sumatera. Kalau pulang ya hati-hati. Biasanya begitu, Bu. Pulangnya pamit, kembalinya lagi nggak ngomong, takut oleh-oleh diminta. Jaga rumah saya, Bu. Saya mau pulang kampung. Begitu kembali ke Jakarta nggak ngomong dia. Halaman 29. 1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, itulah hari kiamat. Jadi waktu hari kiamat itu, Bu, ada 3 sangsakala ditiup 3 kali. Sangsakala pertama, orang hidup dimatikan. Sangsakala kedua, orang mati dihidupkan. Sangsakala ketiga, pengumpulan dan penggiringan di padang mahsyar. Per satu sangkakala ke sangkakala berikutnya, wallahu a'lam berapa ribu tahun. Penggiringan dari kubur ke padang mahsyar, wallahu a'lam berapa ribu tahun. Kondisi telanjang bulat, tidak berterompah, dan seolah-olah matahari sejengkal di atas kepala panasnya. Ibu bayangkan, keringat bisa sampai ke dada, bisa sampai ke kuping, bisa menutupi tubuh karena panasnya. Itu dirasakan orang kafir dan munafik. Kalau orang-orang beriman, insya Allah tidak merasakan itu, dia dilindungi. Makanya hari kiamat itu tidak dirasakan orang beriman, Bu. Caranya bagaimana? Dimatikan dulu orang beriman, baru diturunkan hari kiamat. Terus yang merasakan hari kiamat siapa? Orang kafir dan munafik. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, sebelum orang muslim mati semua. Jadi insya Allah kalau kita beriman, Bu, tidak merasakan hari kiamat. Begitulah sayangnya Allah melindungi kita, karena dahsyat sekali. Langit dibenturkan dengan bumi. Yang merasakan itu orang kafir dan munafik. Kita sebentar lagi pada mati. Umur kita umat Islam paling 60 sampai 70. Jujurlah, di sini yang umur 70 siapa? 70. Ibu. Ibu ya. Cuma sendiri. Yang lain siapa di sini yang 70? Enggak ada kan? Di bawah 70 rata-rata. Ibu ini udah dekat-dekat ini. Dekat pulang maksudnya. Usia kita 60 sampai 70 rata-rata. Memang ada sih 80, 85. Tapi paling 0,0001%. Karena persoalan kita bukan panjang umur, tapi berkah.
Untuk apa kayak orang kafir umur 90 tahun tapi neraka jahanam? Betul? Mendingan panjang umur tapi berkah daripada pendek tidak berkah. Nah, yang kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, dimuntahkan dari bumi itu, Bu. Sampai sekarang ilmuwan barat, ilmuwan Amerika, ilmuwan dunia tidak tahu berapa ribu lapisan bumi ke bawah sampai hari ini, Bu. Berapa ribu lapisan bumi ini ke bawah ini belum ada yang tahu, saintis, para ilmuwan. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita gali ke bawah ini nggak tahu berapa ribu kilometer ini lapisan bumi itu. Dahsyatnya ciptaan Allah itu. Itulah dimuntahkan pada hari kiamat itu. Sudah dimuntahkan, dibenturkan dengan langit. Langit itu seperti bongkahan es, dibenturkan ke bumi. Di tengah-tengah itu itulah orang kafir. Apa nggak ngeri dahsyatnya siksaan kepada mereka itu? Makanya kita dimatikan dulu supaya jangan merasakan itu. Masya Allah. Yang ketiga, manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Siapa mereka ini? Yang kafir tadi. Kaget mereka itu. Kok jatuh bongkahan-bongkahan dari langit? Tapi nggak percuma kaget. Tempat mereka sudah pasti neraka jahanam, khalidina fiha abada. Bukankah dulu diutus rasul kepadamu, kata Allah? Saya sudah berdakwah sama Kristen, sama tetangga, sama itu, nggak mau masuk Islam, ya sudah. Ibu juga begitu, kalau ada saudara Kristen wajib menyampaikan Islam itu. Yang penting tidak memaksa, tidak mengintimidasi, tidak menekan. Masuklah Islam bunda, misalnya tante ibu Kristen, ponakan Kristen, orang Jogja, Solo, Kulon Progo, ya bujuk mereka, nggak mau ya sudah. Dia merasakan nanti, tapi kewajiban kita sudah lepas, sudah gugur. Jangan ibu santai membiarkan ponakan kandung Kristen, adik kandung di Jogja Kristen, ipar kandung di Salatiga Kristen. Nah, Israfil menanti perintah untuk meniup sangkakala. Dalil Al-Quran An-Naml 2787. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Betul, malaikat nggak mungkin terkejut, dia tahu. Rasul nggak mungkin terkejut, dia tahu. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Kaget semua, Bu. Begitu langit dan bumi dibenturkan, bumi bergoncang, langit berjatuhan, semua kaget. Az-Zumar 3968. Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Itulah hari pembalasan setelah digiring di padang mahsyar. Itu berdiri, Bu, berapa ribu tahun, wallahu alam, di padang mahsyar itu. Kondisi telanjang bulat itu, Bu. Tidak berbusana, tidak bersendal, tidak berterompah, panasnya nauzubillah di padang mahsyar. Ibu jangan anggap sederhana itu. Enggak, jangan anggap sepele. Karena dosa wanita terbanyak mulut. Makanya jamu, jaga mulut. Jakem, jaga cangkem. Tahu ibu cangkem? Mulut. Ya. Tahu mulut? Cangkem. Dosa terbesar wanita cenderung di mulut. Yang diomongin 3, menjelek-jelekin suami, ipar perempuan, mertua perempuan. Wah, kalau mertua saya, Bu, pelit. Padahal udah dapat rumah, dapat semua, masih juga pelit. Penyakit wanita sebagian, saya yakin di sini enggak beda. Mulai hari ini berhenti, Bu. Cenderung wanita dosa terbesar di sini. Kalau kami ngumpul laki-laki, nggak ngomongin orang, ngomongin hobi, masa lalu, pekerjaan. Bapak masuk ke Jakarta tahun berapa? Oh iya, hobi bapak apa, Pak? Bapak kerja di mana? Itu kalau laki-laki ngumpul, nggak pernah ngomongin orang. Kalau cenderung wanita nggak ngomongin orang,
mertuanya lah, suaminya lah. Oh, suami saya tuh kelihatannya dia baik di luar, oh pelitnya bukan main bu. Astagfirullah, sampai monyong cangkemnya itu. Tega dia menjelek-jelekin suaminya depan orang, depan tukang sayur lagi. Mana tukang sayurnya orang Garut lagi. Dosa wanita di mulut. Tapi saya yakin ibu nggak seperti itu masa lalu. Karena ibu sudah mengaji, sudah mengkaji, sudah beriman, sudah berubah, sudah insyaf, sudah sadar. Yang sadar ya enggak juga. Jalan terus. Nggak mungkin semua sadar ini, ada yang nggak sadar. Ya, segala sesuatu itu pasti hancur kecuali dirinya. Dalil Al-Quran Ar-Rahman 55 ayat 26-27, semua yang ada di bumi itu akan binasa, habis. 27-nya, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Hanya Allah. Malaikat aja mati bu, semut mati, nyamuk mati, kelelawar mati. Kalau mereka mati ya mati aja bu, nggak ada pertanggungjawaban. Kalau binatang itu kita nggak bisa. Jadi ibu kalau nggak mau bertanggung jawab, berdoa jadi kelelawar, jadi semut, jadi bebek. Ibu pilih mana? Bertanggung jawab manusia atau tidak bertanggung jawab tapi jadi bebek, mau? Atau jadi lintah? Nggak minta pertanggungjawaban kalau binatang bu, karena nggak dibekali otak. Kedua, nggak dibekali iman. Mereka mati yang membusuk. Kalau kita enggak bu, fisik betul busuk, tapi yang diminta pertanggungjawaban ruh. Yang disiksa itu ruh bu, dikubur itu bukan fisik. Karena dahsyatnya siksa ruh, fisik berefek. Tubuh itu hancur dikubur itu. Padahal yang disiksa sekedar ruh. Sama dengan ibu mimpi buruk. Pernah ibu dikejar gondoruo, mak lampir, ini pelet? Pernah ya? Ibu kan posisi mimpi itu badan ibu nggak bergerak di tempat tidur, tapi begitu bangun badan kecapean itu. Di mana dahsyatnya mimpi buruk itu? Efek mimpi buruk berefek ke fisik, sama dengan di kuburan. Fisik kita nggak diganggu sama sekali kok, tapi dahsyatnya siksa ruh berefek ke fisik. Baru 40 hari meninggal, ada barang penting jatuh di kubur, di liang lahat, digali lagi liang lahatnya. Udah hancur tubuh itu. Nauzubillah. Ya, kalau nggak percaya gali aja kuburan itu. Ada kadang kepala sudah di kaki, kaki di kepala. Kadang nyatu bu, kaki badan semua di kaki, di kepala. Kadang kaki badan di kepala, badan di kaki. Kadang kaki di tengah, kepala ke tengah. Akibat apa itu? Efek siksa kubur beratnya. Kemudian tiupan kebangkitan, fenomena penggiringan para hamba. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian digiring dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan, tidak sunat. Ini hadis kan? Sesungguhnya kalian digiring dalam keadaan telanjang, kata Rasulullah, tidak berterompah, panasnya nauzubillah. Al-Anbiya berikutnya ayat 2 surah 21 surah 4, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang melaksanakannya. Jadi seperti gulungan kertas itu, langit dan bumi itu digulung. Nauzubillah. Bagi Allah mudah, yang menciptakan aja dia bisa, apalagi menggulung. Dari nol menjadi ada, apalagi cuma menggulung. Padang mahsyar, di manakah padang mahsyar itu? Ada beberapa hadis yang memberitahu bahwa padang mahsyar itu adalah negeri Syria. Imam Ahmad meriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah Al-Bahzi dari ayahnya menyebutkan, terdapat sabda Rasulullah SAW berbunyi, disinilah kalian dikumpulkan, disinilah kalian dikumpulkan dalam keadaan berkendaraan, berjalan kaki, dan atas muka kalian.
Ibnu Abi Bakir berkata, lalu beliau mengisyaratkan tangan ke arah Syria seraya berkata, disinilah kalian dikumpulkan. Di Syria sekarang, Bu. Posisinya kira-kira begitu. Apa sebab negeri Syria menjadi padang mahsyar? Dalam tafsir Ibnu Uwainah dari Ibnu Abbas disebutkan, barang siapa yang meragukan bahwa mahsyar di sini yakni Syria, maka bacalah surah Al-Asr. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, keluarlah. Mereka bertanya, kemana? Beliau menjawab, ke padang mahsyar. Adapun sebab negeri Syria menjadi tempat berkumpulnya manusia pada hari kiamat, dikarenakan keamanan ketika muncul berbagai fitnah pada zaman itu berada di Syria. Jadi orang taatnya ada di Syria, orang paling bejat juga ada di Syria. Di Indonesia taat-taat amat juga nggak ada, yang bejat-bejat amat juga nggak ada. Yang sedang-sedang saja. Fenomena dan ketakutan pada hari kiamat. Satu, fenomena pada hari kiamat sangat agung dan akal manusia tidak dapat membayangkan kedahsyatan ketakutan yang terjadi pada hari itu. Al-Anfitar 82, 4 dan 6. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap nyawa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan yang dilalaikannya. 6. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Apa kira-kira Bu membuat ibu melawan Allah? Sholat lalai. Pak, Bu, waktu zuhur jamaah yuk, kata suami. Nanggung. Lagi masak rendang, Pak. Bu, ini masuk sholat, nanggung. Lagi bikin gulai ayam kampung, takut gosong. Matikan dulu kompornya. Sholat, habis sholat yang lain lagi. Suami ibu juga di kantor gitu, sholat Pak, jamaah ke masjid, nanggung. Lagi ngetik 2 lembar lagi. Anak ibu juga begitu, sholat nak nanggung mah. Ini ada kerjaan kantor, 2 lembar lagi ngetik. Akhirnya tengah 8 baru sholat maghrib. Isya sudah masuk. Nanggung itu bahasa setan. Ibu sedang masak, sholat mah jamaah ya zuhur. Bu, sholat mah ini zuhur, kita jamaah, kata suami hari Ahad di rumah. Nanggung Pak, lagi gulai, masak gulai, takut gosong. Matikan kompornya. Ibu kadang lebih mendahulukan ke pesta dari sholat. Coba ibu kalau pesta pernikahan anak, zuhurnya pasti telat, asarnya lewat. Kenapa? Sayang makeupnya. Ibu lebih menyayangi makeup daripada sholat loh. Mayoritas wanita setan di Indonesia seperti itu. Kalau pesta pernikahan anaknya, makeupnya lebih tebal, sholatnya tinggal. Ini peringatan buat ibu-ibu. Gak usah pakai makeup bikin pesta anak itu, supaya setiap waktu bisa ibu sholat. Kan itu selalu kan Bu. Gak sholat zuhur dia, kenapa? Makeupnya hilang. Kenapa rupanya nggak pakai makeup? Sering saya perhatikan, udah jam 2, jam 3 nggak sholat. Kenapa? Bersalaman dengan tamu nggak putus-putus. Tinggalkan tempat, kenapa? Kenapa ibu mempelai lagi sholat? Pengantin istirahat, sholat zuhur. Ini nggak blas, zuhur asar pengantin nggak sholat. Ridho ibu anak nggak sholat, gara-gara budaya, gara-gara makeup. Apalagi anak ibu yang perempuan, 1,5 jam di makeup itu, nggak pakai jilbab lagi. Apa namanya, sanggulnya segede ban Vespa. Iya Bu, coba lihat orang-orang setan-setan di pelaminan itu, sanggul segede ban Vespa, wajahnya 17 warna. Orang Islam Bu, kok bisa tahu? Saya kan diundang sering. Kalau Kristen kan nggak mungkin saya hadir. Kok mau ya orang tuanya pengajian anaknya seperti itu? Makanya ngerias pengantin itu insaf supaya jangan neraka jahanam. Ada sana di sini nggak rias pengantin? Kalau ibu nggak berubah itu yang rias pengantin itu dosa neraka ibu.
Gak ada kan ustadz yang ngomong begini, nggak pernah kan ngomong ustadz seperti ini kan. Kebiasaan saya di Indonesia itu. Kalau orang nggak pengajian saya maklum, goblok biar aja. Ini orang pengajian, boy ikutan, wajah di make up begitu. Akhirnya sayang bu, sayangnya apa? Nanti kalau sholat kan berwudu, hilang make upnya. Terus bagaimana? Korbankan sholat. Kemudian udah ya, halaman berikutnya. Halaman berapa itu? 32 ya? Hah? Oh 31. Dan apabila datang suara yang memekakkan telinga, yaitu apa? Sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, kita nggak ada urusan lagi dengan saudara, nggak ada urusan dengan suami, nggak ada urusan dengan anak. Masing-masing nafsi-nafsi ngurus diri sendiri bu. Dari ibu dan bapaknya, nauzubillah, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Kondisi apa bu? Semua ketakutan. Banyak muka pada hari itu berseri-seri yang beriman, tertawa dan gembira pasti, dan banyak pula muka pada tertutup debu setan dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Orang-orang kafir, orang-orang munafik di situ baru merasakan. Pengetahuan tentang hari kiamat adalah di sisi Allah, hanya Allah yang tahu. Dari Al-Quran, mereka halaman 32 ya. Tadi 31 bu. Ibu kemana? Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanmu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat dahsyat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sombong. Al-Ahzab, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Ciri-cirinya apa bu? Wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita. Musik dan penjual alat musik sudah muncul sekarang bu. Orang pertama yang dibukakan makamnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya adalah baginda daripada anak-anak Adam pada hari kiamat. Dan orang yang pertama dibukakan makamnya, orang pertama pemberi syafaat dan orang pertama yang diberikan pertolongan syafaat. Dunia ini ciptakan Allah karena ada Rasulullah. Surga neraka itu diciptakan karena Rasulullah. Nabi Rasul itu diciptakan karena ada Rasulullah. Rasulullah itu manusia paling mulia bu, di antara semua manusia, termasuk Nabi dan Rasul. Makanya sebut Rasulullah itu penghulu para Nabi. Jadi Allah menciptakan surga itu karena aku, kata Rasulullah. Siapa yang beruntung? Kita umat Muhammad. Kalau beriman kepadanya, kalau mengamalkan perintahnya, kalau mengikuti sunnahnya. Kalau ibu alhamdulillah sudah bagus, hijabnya sudah bagus. Orang berhijab di leher. Ibu alhamdulillah sudah mengkaji Quran. Orang hanya mengaji Quran. Ini hari apa bu? Tadi malam baca Yasin. Al-Kahfi kan? Surah berapa Al-Kahfi? 18. Itu dalilnya iya, hadisnya. Malam Jumat baca Al-Kahfi. Bisa malam Jumat, hari Jumat atau Jumat sore menjelang asar.
Tidak harus malam Jumat sebenarnya Bu. Pagi tadi bisa, nanti pulang dari sini bisa, atau menjelang asar bisa. Kalau ibu malam kelelahan ya usah, nggak apa-apa, pagi. Oh nggak sempat, mau ke pasar siang, nggak sempat, jelang Al-Kahfi. Selama ini kan Yasin aja kita Uber. Dari kecil saya juga begitu, Yasin, asal malam Jumat orang tua ngingetin baca Yasin. Belakangan sudah tunjukkan, alumni dari Madinah banyak pulang, dari Mekah pulang, jelaskan bukan Yasin ternyata Al-Kahfi. Oh begitu ceritanya. Karena kita tidak punya ilmu dulu, ikut-ikutan orang tua, mbah, kakek, mak tua di kampuang. Dah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diberikan pakaian adalah Ibrahim. Masya Allah. Bukan Rasulullah ternyata ya. Para ulama berpendapat mengenai hikmah didahulukannya Ibrahim alaihissalam. Ketika diberikan pakaian tersebut, diriwayatkan bahwa sanya tidak ada satupun pada masa dahulu ataupun di masa nanti hamba yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla daripada Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Maka Allah segera memberikan pakaian baginya supaya dia merasa aman dan tenang hatinya. Jadi kuncinya hati selalu takut kepada Allah, bukan menantang. Ibu maaf dulu beli sayur ke tukang sayur, belum tentu berjilbab, tidak merasa saksikan Allah. Datang tamu ipar ibu di rumah, ibu kira boleh bebas dengan ipar itu? Nggak boleh kan? Ipar laki-laki ibu boleh? Nggak boleh. Ibu bersalaman berciuman dengan ipar laki-laki, emangnya boleh? Nggak boleh Bu. Tapi budaya kita berpelukan, berciuman dengan ipar, ya Bu ya, budaya Indonesia. Padahal nggak boleh itu, bukan mahram kita. Yang boleh hanya anak, ibu kita, ayah kita, mertua kita, istri kita, suami ibu boleh. Selebihnya nggak boleh itu. Saudara kandung boleh, dengan saudara ibu laki-laki ya boleh. Ini enggak dengan ipar laki-laki. Nah ini bikin rusak karena budaya. Ibu coba pulang ke kampung, busana ibu nutut syar'i sampai ke sampai ke lutut, menutup pantat gitu. Orang aneh ya jilbab ibu itu, aneh ya jilbab teteh. Mereka kan diikat di leher Bu, kayak orang bunuh diri gitu. Di Cianjur, Sukabumi, Cibadak, Cisalak. Ya, coba ibu ke daerah pedalaman sana, Jawa Tengah, cuma sampai di leher jilbab itu. Atau orang Medan bilang bukan jilbab, kerudung yang turun naik itu Bu, kayak dolar, turun dinaikkan, turun dinaikkan. Orang dulu mana ada jilbab? Apa? Kerudung ya Bu, iya kan? Dinaikkan ke belakang nanti, ngobrol tuh jatuh dia, naikkan lagi, jatuh naikkan, kayak dolar naik turun. Itulah dulu, sekarang enak, blek pakai selesai. Maaflah, jilbab yang begitu menengah lah, berapa harga sekarang Bu? Langsung pakai sek sampai lutut, berapa itu? Jangan yang terlalu mahal, yang menengah lah. Dapat 200. Hah? Dapat ya udah gampang kan? Apalagi Bu hijab warna hitam, nggak tahu kok 3 bulan nggak diganti. Cuma baunya lumayan. Ibu hijab warna hitam, di rumah hitam, di mana-mana hitam. Ibu dapat pahala 2. Pertama untuk aurat, kedua ikut sunnah. Ibu ikut sunnah kalau hijab hitam itu. Laki-laki apa? Busana warna putih, ikut sunnah. Jadi pahala pertama pahala untuk aurat, kedua pahala mengikut sunnah. Jadi dapat 2 pahala ibu. Ibu kan ngaji yang pakai kerudung hitam, di rumah kan enggak. Padahal di rumah ada ipar, ada suami. Siapa sih ini yang iparnya tinggal di rumah? Atau laki-laki sering di rumahnya? Ibu non-stop loh harus berhijab pada laki-laki lain di rumah. Ya, jangan anggap enteng mentang-mentang ipar. Hah?
Kenapa? Langsung pakai hijab. Kalau nggak pakai hijab, ya nggak apa-apa, orang ada di rumah ya nggak apa-apa kalau anak gitu. Tapi kalau ada laki-laki lain, terutama adik suami laki-laki, abang suami laki-laki, itu nggak bisa Bu, harus pakai hijab Ibu. Ini mana kantong amalnya? Udah jalan, udah selesai dijalankan. Tolong dijalankanlah. Ibu juga gitu nitip sama anak, nak ke masjid ya, ini masih ini kota amal, kasih 5.000 Ibu. Berani gak kasih 10.000, 20.000, 100.000? Ibu jujur lah, saya maaf Bu, saya berani ngomong gini karena saya punya ibu. Saya masih ingat waktu kecil di Medan, kalau hari Jumat itu dipakaikan pakaian yang terbaik, sarung yang bersih dan terbaik, uang kota amal diletakkan yang terbaik, berangkat ke masjid. Nah ini uang. Ibu melakukan itu nggak terhadap anak sekarang? Kasih baju yang terbagus, sarung yang terbagus, uang yang terbaik. Asal udah hari Jumat diletakin ibu di meja itu. Mana boleh kami sembarangan kalau ke masjid itu pakai kaos. Ibu saya streng itu. Masih banyak saya lihat anak-anak ibu pakai kaos itu. Udah kaos usang dibiarkan anak ke masjid. Tegur Bu, suami ibu juga begitu. Giliran ke kantor parlente, ya betul. Pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas. Giliran ke masjid, menyepelekan rumah Allah itu suami ibu itu. Dan banyak saya pergoki gitu Bu. Pakai kaos usang ke masjid. Mungkin ada suami ibu seperti tegur nanti Bu. Papa dia bilang, giliran ke rumah Allah pakai baju kaos udah 30 tahun. Giliran ke kantor pakai bukan main rapinya bilang. Laki-laki begitu Bu. Cek aja tuh hari Jumatan itu Bu. Pakai kaos itu suami-suami ibu itu kalau hari libur Jumat. Ibu harus tegur. Ya, berani nggak? Di sini berani, di rumah? Jangan berangkat ke masjid pakai daster. Gambaran orang-orang bermaksiat pada hari kiamat, satu antara lain orang yang bunuh satu jiwa tanpa alasan benar, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dua, orang-orang makan riba. Maaf ya Bu, mungkin Ibu santai masalah riba ini. Rumah Ibu kredit, ngambil mobil kredit, motor kredit, panci kredit, ember kredit. Saya alhamdulillah nggak mau. Jujur aja, Ibu rumah kredit enggak? Mobil di rumah kredit enggak? Motor di rumah kredit enggak? Ember kredit enggak? Saya nabung Bu, nabung terkumpul uang baru beli rumah. Lama Ustaz, nggak apa-apa, yang penting saya nggak masuk neraka. Ini Bu beli ember aja kredit. Kan sekarang kan kredit kan dari rumah ke rumah kan, jual ember yang apa itu apa namanya, ember yang bagus itu apa, panci ember apa namanya itu, yang dari porselin apa namanya, bukan porselin apa, atap perwer segala macam kan sering kredit dulu, sekarang juga masih. Bu, kalau cash 3 juta Bu, kalau kredit 4 juta. Iya saya kredit aja Bu, beli ember. Panci, saya lihat di kompleks saya tuh, beli panci kredit, beli sendok kredit. Terus apa yang bebas dari dosa dia? Nggak ada. Rumahnya kredit, BTN ini kan kredit. Tahu Ibu BTN, bangunan tidak normal. Atau BTN apa Bu? BTN
bayar tapi nyicil kata orang. Saya nggak mau Bu beli rumah saya cash, nggak ada uang saya nabung. Lama Ustadz, kredit aja, dosa saya bilang. Orang begitu kok, nggak ikut orang saya. Sering Bu datang ke rumah itu menggoda, beli mobil Ustadz, waktu saya belum punya mobil kan, belum ada uang, saya ngumpul dulu. Kalau ngumpul nabung kan lama, biar aja lama saya bilang. Rumahnya kredit, mobil kredit, motornya kredit, istrinya kredit. Istri aja kredit, 3 tahun baru lunas sama sekawin. Oke cukup, saya kira pas jam 9. Ada pertanyaan? Kok nggak ada kita pulang. Catat sampai halaman berapa? Iya, any question? Catat ya, sampai halaman berapa itu? Iya, udah. Pertanyaan? Nggak ada air ya, haus banget ini. Kering, tenggorokan. Ada pertanyaan? Ayo. Mana mic-nya itu? Siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami. Khofifah. Khalifah. Iya. Pertanyaan yang pertama tentang tadi itu kan ya, itu kalau kita tetap itu kan ada kesepakatan awal, tetap harganya mau tempo segitu, mau di casing segitu juga kan? memangnya ada kayak gitu? Ada ya? Bayar, mau cash segitu, mau cicil 3 bulan juga tetap segitu. Itu yang pertama. Dan kedua, depan yayasan kan saya itu tempat biasa itu sudah tasik itu suka gitu kan 4 bulan beli, tapi dia nggak mau itu, nggak mau dibayar, nggak mau dicicil, jadi sedang kita ambil 4 bulan kemudian baru dia datang. Mau penjelasan Ustaz? Kalau udah begitu modelnya, kalau dia ikhlas ya sudah, nggak apa-apa, asal jangan di bawah tekanan. Orang dia ikhlas begitu, kecuali Bu maksa, Bu saya ambil ya Bu, saya butuh banget beli perebutan ini karena saya mau pesta, tapi saya bayar 4 bulan ke depan. Kalau itu ya mungkin Ibu berdosa ya. Tapi kalau Ibu dia bilang udah bela apa Bu, Ibu bayar 4 bulan ke depan nggak apa-apa kok, ya sudah nggak apa-apa, orang dia ikhlas. Intinya kan itu kan, dia ikhlas. Iya, nggak mau dicicil, pokoknya baru dikasih 4 bulan kemudian datang, ada sekali jangan lupa. Iya. Kalau dia ikhlas nggak apa-apa. Udah yang lain. Waalaikumsalam. Kalau saya mau bisa, saya bertanya untuk masalah riba. Iya riba. Sebelum mengikuti kajian, mungkin kan banyak juga yang terlibat ya, baik itu dari Ustaz sampai kami yang kejadian, ataupun yang dagang. Orang dagang itu banyak kan yang dimodelkan dengan cara yang menjangan juga. Dari swasta maupun pemerintah. Dan yang lain juga dilakukan. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan dari sekalian? Kalau misalkan tobat masuknya sudah, apa sikap apa lagi yang harus kita lakukan? Begini contohnya begini lah Bu ya. Kalau saya contoh begini aja, beli rumah tapi kredit misalnya kan, jual rumah itu, lunasi berapa kekurangan, ngomong sama pemilik rumah, Bu saya cashkan aja lah, saya takut ribawi, kira-kira kalau saya cashin berapa lagi saya bayar, sisanya Ibu ngontrak rumah kecil, daripada Ibu selama-lama punya rumah betul tapi Ibu terlilit dengan ribawi. Tapi berat orang melakukan itu, orang gak ikhlas melakukan itu karena dia malu punya rumah besar dijual, sisa uangnya itulah beli rumah kecil, tapi dia terhindar dari ribawi. Sama dengan Ibu tadi, kalau punya utang misalnya kan, ngomong sama yang punya, Bu bisa nggak Bu
ibu tidak jadikan jumlahnya itu seperti ini, nanti takutnya masuk ke ribawi. Atau saya lunasi aja Bu, tapi kurangi jumlah utang itu, saya mungkin jual tanah di kampung gitu. Jadi ibu tidak selama-lamanya tergantung kepada hutang itu dan membayarnya secara angsur. Ya kalau ibu mau betul-betul murni bertobat kepada Allah. Karena saya lihat orang kan nggak ikhlas, kayak rumah lah. Udah jelas kok dia ribawi, rumah itu kok 30 tahun kredit. Kalau seandainya saya jual itu Bu. Sisa uang itu saya bayarkan ke pemilik rumah, baru saya beli rumah kecil aja. Yang penting saya tidak akan ribawi. Saya lunasi aja rumah itu. Ya, misalnya sisa 30 juta lagi. Harga rumah terjual 40 juta, 50 juta. Berarti sisa uang saya 20 juta. Udah, ngontrak rumah aja. Jadi kita betul tidak punya rumah memang, tapi udah bebas dari ribawi. Kan rumah itu udah kita cash, udah kita jual. Ya. Kalau mau, kalau enggak ya sudah, ibu tetap terikat ribawi. Dan saya nggak mau itu. Ya ada lagi. Kasih mic dulu, nggak kedengaran. Saya nggak dengar, gimana dong? Ini ada satu keluarga Ustaz. Iya. Istrinya makanya kalian pelihara ya di pengajian, tapi anak dan suaminya tidak melaksanakan kewajiban Islam, tidak sholat, tidak puasa. Nah yang dia ditanya, dia gimana? Nggak ada urusan, karena tanggung jawab suami dengan anak bukan dia, tanggung jawab suami. Nggak ada urusan. Ibu taat segala macam, suami setan, anak ibu bajak laut, suami ibu narkoba, nggak ada urusan sama ibu. Suami dan anak ibu nggak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab suami terhadap anak dan istri. Jangan terganggu suami ibu jadi setan. Angkat tangan, siapa suaminya setan di sini? Nggak ada urusan dengan ibu itu. Yang bertanggung jawab itu saya terhadap anak istri saya. Yang kedua, jangan terganggu ibu beribadah gara-gara anak ibu nakal. Ibu terganggu beribadah, tidak nyaman beribadah gara-gara suami ibu nggak sholat. Nggak ada urusan. Kewajiban ibu hanya mengingatkan, mas sholat mas sudah 52 tahun, mungkin tahun depan meninggal. Syukur-syukur bulan depan meninggal mas, bilang. Makanya ibu cari suami itu biar kaya raya, yang penting soleh. Ini ibu ketemu suami di halte Berlan lagi. Cari suami itu di masjid Bu, aktivis masjid. Jangan ketemu di halte. Ya, cari remaja masjid. Ini nggak ketemu ibu di halte. Sweet gitu. Ya, ada lagi. Nampak kan kalau ini apa termasuk riba Ustaz? Kita beli mobil ya ada. Terus uangnya itu ada keluarga yang casing dulu berat 100.000, tapi ada hijab kabulnya itu dihitung-hitung dicicil itu jatuhnya 110. Apa yang Tetap masuk. masuk itu? Iyalah, karena harganya 100.000 kok. Kalau ini kalau sama-sama ikhlas gimana Ustaz? Hukum Allah direkayasa kok bisa bilang ikhlas. Bu, saya berzina tapi istri saya ikhlas. Boleh berzina kalau ikhlas. Bikin emosi aja Bu dari tadi. Tetap. Karena harga jual dengan harga beli udah berbeda. Tapi kita kalau memberikan sesuatu, apa termasuk riba juga karena kita ngasih hadiah karena dia sudah menolong kita. Namanya hadiah Bu, bukan ribawi. Ibu bikin emosi aja. Contohnya, ibu menolong anak saya, masya Allah, Pak, kita kasih sama ibu itulah sesuatu sebagai hadiah, boleh. Yang nggak boleh itu tadi, Bu, ibu beli mobil saya lah, kalau kredit sekian, kalau cash sekian, berarti kan ribawi. Tapi ada yang bilang Ustaz, Siapa yang bilang? ada yang bilang ngasih hadiah itu karena sesuatu, jadi termasuk sama aja. Gitu. Siapa bilang ngomong gitu? Justru karena orang baik sama kita, kita berikan hadiah. Kalau nggak ada urusan saya dengan ibu, ngapain saya kasih hadiah sama ibu? Goblok saya itu.
Justru kita berbuat baik kepada orang pernah berbuat baik sama kita, Bu. Betul ya, Bu? Mungkin gak kita kasih hadiah sama orang gak pernah kita kenal. Justru kita kasih sama orang berbuat baik sama kita. Betul ya? Kucuk saya kasih sama ibu mobil. Goblok saya itu. Kenal aja kagak kok. Karena ibu baik itulah sama saya. Oh, ibu itu baik. Kita kasih mobil aja lah sama ibu itu. Nggak mungkin karena itu mungkin apa yang bisa pejabat ngasih ini ke hadiah itu. Jadi kayak KKN gitu. Kalau itu kan cari muka juga orang namanya kan, berdosa. Jelas ya, Bu? Halo, ada lagi? Ya kalau ada nggak apa-apa, ayo. Waalaikumsalam. Kalau masalah gadai itu bagaimana? Soalnya di Sumatera, khususnya di daerah saya itu kan masih ada zaman dulu itu neneknya pokoknya menggadaikan sawah. Nah itu sudah ditebus nih sama cucunya. Nah sekarang dipakai di inilah sama cucunya itu. Nah sekarang kalau sampai kapan gitu maksudnya? Karena dia kan tiap tahun nggak terima itu hasil. Nggak boleh dalam Islam gadai itu, Bu. Karena jumlah hasil nggak sebanding dengan sawah yang kita pakai. Kalau hasil panennya bagus, berarti menguntungkan yang menerima. Kalau hasilnya tidak bagus, merugikan saya. Itulah bikin haram gadai itu. Contoh, saya menggadaikan, ibu menggadaikan sawah sama saya kan gitu. Pak Muncir, ini sawah saya, bayar aja setahun 20 juta. Ya kalau panennya bagus, saya untung. Kalau rusak kan saya rugi. Justru situ haram. Nggak ada kepastian. Makanya yang pasti apa? Jual beli. Berapa jam Pak Munjir? 15.000. Mau beli nggak mau ya sudah. Nggak ada paksaan. Tiba-tiba banjir besar sepanjang tahun, hujan kencang terus. Berarti kan gagal panen kan? Kan rugi saya. Makanya nggak boleh gadai itu. Sebaliknya, ternyata tanahnya subur atau sedang saya gadaikan tanah saya, ibu macul, ibu temukan bongkahan emas 3 kilo di bawah. Kan hak ibu, karena posisi tanah sedang digadai. Secara hukum itu punya saya, karena tanah saya. Tapi secara hukum nasional hak ibu, karena sedang di posisi digadaikan. Ibu terima dapat bongkahan emas 3 kilo di tanah saya. Apa ibu mau jujur sama saya? Pasti cicing waya tuh. Betul kan? Makanya Islam tidak bolehkan, tak ada gadai-gadai itu. Jual beli selesai. Atau pinjam boleh. Istighfar. Jangan bunuh diri, Ibu. Istighfar. Satu istighfar, kedua berhenti menggadaikan itu. Sawah di Payakumbuh, Batu Sangka, Padang. Iya, nggak ada Islam mengenal gadai-gadai itu. Ada pihak yang dirugikan nanti. Paling banyak dirugikan apa nanti? Pemilik sawah, ternyata sawahnya subur. Untung dia. Betul ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Pak Ustaz, untuk zakat mal itu kalau sudah tahun dan mencapai nisabnya, kita kan mesti mengeluarkan dari 1,5%. Iya. Orang menghitung dari puasa ke puasa. Kemudian di dalam puasa atau Ramadan ini juga kan kita berlomba-lomba untuk bersedekah infak. Kalau bedanya seperti apa Pak Ustaz? Kalau zakat mal itu apakah boleh diberikan seperti sembako gitu? Nggak bisa. Ya. Kalau zakat itu, Bu, zakat mal itu bentuk uang. Nggak bisa kita robah menjadi, Pak, saya ada zakat yang 30 juta, saya beli aja kerudung 30 biji, mau kena 150, saya kirim ke daerah. Nggak bisa, nggak ada hak kita merubah uang dengan barang. Ya, kalau dititipin Pak Ustaz, misalnya ada komunitas begitu membagikan sembako untuk fakir miskin atau doa, kemudian
itu bisa diniatkan dari zakat mal atau enggak? Nggak boleh. Nggak boleh Bu dirubah zakat mal itu menjadi barang. Nggak hak kita karena uang dia itu bukan uang kita lagi. Saya zakat mal kita 10 juta misalnya Bu ya. Oh udah saya beli aja beras sembako senilai 10 juta. Saya berikan sama orang miskin, fakir miskin. Nggak boleh. Kok kita ngatur uang? Itu bukan uang saya lagi kok, uang mereka kok. Dan banyak orang melakukan di Indonesia Bu. Sering saya tegur itu. Hak apa Bapak pakai uang itu? Betul secara lahiriah uang Bapak saya bilang. Tapi itu bukan hak Bapak, hak orang miskin itu. Yang paling tepat Ustaz, yang paling tepat apakah misalnya kita memberikan kepada pesantren yatim, itu untuk anak-anak yatim berupa uang begitu. Sebenarnya zakat itu nggak hak anak yatim, orang miskin. Anak yatim tidak berhak menerima zakat, dia sedekah. Anak yatim itu nggak berhak mendapat zakat Bu, dia sedekah wajib kita berikan untuk makan sepanjang tahun. Yang zakat itu fakir, miskin, amil, muamalat, sabil, fisabilillah. Salah tafsir sekarang orang Bu. Anak yatim menerima zakat. Siapa bilang? Saya bilang. Kalau atau bangunan dulu itu zakat atau sedekah? Apa? Atau bangunan dulu itu yang berhak menerima? Apanya Bu? Dengar ya Bu, yang berhak menerima zakat itu fakir, miskin, amil, muamalat, sabil, fisabilillah. Enggak ada yatim di sana. Yatim itu sedekah dan kewajiban kita mengurus anak yatim sepanjang tahun sampai dia dewasa. Makanya dia tidak berhak dapat zakat, dia sedekah. Ya, mohon maaf Ustaz, berarti yang paling tepat itu kalau zakat mal untuk siapa Ustaz? Untuk yang 8. Udah saya bilang zakat itu fakir, miskin, amil, muamalat, sabil, fisabilillah. Ustadz saya berhak dapat zakat. Fisabilillah, memperjuangkan agama Allah. Ya, tapi berupa uang ya Ustaz ya. Ya karena zakat mal tetap uang, nggak boleh diganti dengan barang Bu. Ya. Nggak boleh Ibu beli cabai lah Pak, karena cabai mahal gitu. Kasih cabai sekilo sama jamaah nggak bisa. Nggak boleh Bu ya. Karena saya pergoki di lapangan itu, kok lencang-lencangnya pakai uang zakat dibelikan ke barang baru dikasih sama orang miskin. Saya bilang itu bukan hak kita lagi Bro. Ya guys. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya yang lain. Tapi jangan mancing emosi ya. Ibu kasih mic cepat. Hah? Itu boleh disebutkan apa? Kita kan ada keluarga. Bagusnya disebutkan Bu. Infak saya gitu ya. Iya, supaya dia tahu ini zakat, infak atau sedekah. Nah, sekarang kalau anak saya ini kan rajin di musola, tiap tahun itu dapat uang setelah uang zakat itu dia dibagi karena dia yatim ya. Apa itu saya berhak menerima apa kita kasih ke orang lain aja Ustaz? Dapat apa? Anak saya itu kan memang rajin membantu musola, setiap tahun apa kegiatan hari-hari. Setelah pembagian zakat dia dapat uang dari panitia. Mungkin atas dasar kealimannya orang taat gitu loh. Mungkin karena dia orang baik, orang taat gitu ya. Macam saya sering orang ngasih zakat sama saya. Iya, kemudian dia juga udah malu, udah nggak mau terima. Tapi begini caranya, tetap kita terima, baru uang itu sedekahkan lagi sama orang. Ya disedekahkan lagi sama orang, dapat pahala kita. Iya ibu ini kasih ibu. Itu zakat emas perhiasan itu Ustaz. Itu harus setiap tahun kita keluarkan. Sepanjang tidak dipakai dan memenuhi syarat senilai 82 gram emas wajib dizakati. Kecuali emas yang lengket di sini, di dada, di gelang, di anting-anting. Tapi jangan karena ibu takut menzakati bikin 20 gram, 13 gram, 25 gram. Jadi emas yang wajib dizakati di luar pemakaian lumroh. Bu, emas yang wajib dizakati emas yang disimpan, bukan emas poniman, emas parto, tapi emas yang disimpan di luar pemakaian normal. Contohnya berapa normalnya gelang, berapa gram?
10 ada, taruhlah 10. Anting-anting 20. Ini apa? Rantai 20. Ini berapa? 30. Pecah ini kuping ini. Udah. Di luar itu disimpan sekian gram. Itulah yang dizakati. Kalau sepanjang dalam pemakaian normal tidak wajib zakat. Jadi itu tiap tahun. Tiap tahun lah, sepanjang ibu masih nyimpan emas. Makanya di dalam Islam dianjurkan bikin usaha, Bu, jual emas, bikin warung. Jadi keuntungan warung ibu sedekahkan, nggak zakat lagi namanya. Namanya sedekah sukarela. Kalau zakat ada kepastian angka. Saya ulang ibu, kalau sedekah sukarela, kalau zakat ada kepastian angka dan wajib. Contohnya, Mas ibu laku 40 juta, bikin warung ibu. Tiap bulan ibu sedekah dari keuntungan warung, itu lebih bagus, bisa menggerakkan perekonomian. Maka dalam Islam tidak dianjurkan menyimpan emas itu, tidak dianjurkan menyimpan emas itu sebenarnya ibu. Jual. Ibu berapa kilo punya emas? Udah cukup? Ya saya kira cukup sekian. Leher saya juga ada kering, minuman gak ada. Mudah-mudahan kita diberikan ampunan, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, diberikan anak dan keturunan yang soleh, soleha. Insyaallah. Salam buat keluarga ibu, selamat menyambut Idul Fitri. Mudah-mudahan kita kembali ke fitrah, kembali suci. Insya barakallahu fiik. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat pulang kampung, mudah-mudahan kembali ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.